Pada soal diketahui sebuah balok bermasa 2 kg yaitu M meluncur dari puncak bidang miring yang licin, seperti tampak pada gambar. Besar energi kinetik balok saat sampai di dasar bidang miring adalah diketahui percepatan gravitasinya yaitu G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Lalu pada gambar diketahui ketinggian dari puncak bidang miring yaitu H sama dengan 3 meter. Lalu kita menggunakan rumus energi mekanik di mana energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Rumus energi mekanik yaitu energi kinetik ditambah energi potensial. Maka energi kinetik awal ditambah energi potensial awal sama dengan energi kinetik akhir ditambah energi potensial akhir. Energi kinetik yaitu rumusnya setengah mv kuadrat. Karena balok saat di puncak bidang miring belum mempunyai kecepatan atau kecepatannya sama dengan 0, maka EK awal atau energi kinetik awal yaitu 0. Ditambah energi potensial awal yaitu rumusnya mgh. Massa dikali percepatan gravitasi dikali tinggi. Itu sama dengan energi kinetik akhir ditambah energi potensial akhir. Energi potensial akhir itu rumusnya mgh akhir karena balok saat di dasar bidang miring tidak mempunyai ketinggian atau ketinggiannya sama dengan 0, maka energi potensial akhirnya itu sama dengan 0. Jadi, EK aksen atau energi kinetik akhir sama dengan mgh. Kita masukkan saja nilainya. M itu massa 2 kg dikali G-nya yaitu 10 dikali H-nya yaitu 3. Maka hasilnya 60 Joule. Jadi jawabannya itu D. Pada soal diketahui bola bermasa 20 gram yaitu M 20 gram kita rubah ke kilogram menjadi 0,02 kg dilempar dengan kecepatan V1 sama dengan 4 meter per sekon ke kiri. Karena arahnya ke kiri, maka V1-nya itu negatif. Setelah membentur tembok, bola memantulkan dengan kecepatan V2 sama dengan 2 meter per sekon ke kanan. Karena ke kanan, maka V2-nya positif. Besar impuls yang dihasilkan adalah, kita tahu rumus impuls yaitu I. Impuls sama dengan perubahan momentum, delta P. Rumus perubahan momentum yaitu M dikali V, mana V-nya itu V2 dikurangi V1, maka M-nya kita masukkan nilainya 0,02 dikali V2-nya itu 2 dikurangi negatif 4, maka 0,02 dikali 6, hasilnya itu 0,12 Newton kali second. Jadi jawabannya itu B. Pada soal diketahui sebuah bola dijatuhkan dengan ketinggian H1 di atas lantai seperti pada gambar. Jika pantulan pertama yaitu H2 sama dengan 3 meter dan pantulan kedua yaitu H3 sama dengan 1,5 meter, maka tinggi bola mula-mula sebelum dilepas H1 adalah, kita gunakan rumus koefisien restitusi dengan perbandingan yaitu akar H2 dibagi H1 sama dengan akar H3 dibagi H2. Lalu kita hilangkan akarnya dengan mengkuadratkan yaitu akar H2 dibagi H1 itu kuadrat sama dengan akar H3 dibagi H2 itu kita kuadratkan, maka hasilnya itu H2 per H1 sama dengan H3 per H2. Jadi H1 sama dengan H2 dikali H2 dibagi H3. Itu H2-nya 3 dikali 3 meter dibagi H3-nya itu 1,5 meter. Maka jawabannya itu 6 meter. Jadi tinggi bola mula-mula adalah 6 meter. Jawabannya itu A.
Perhatikan gambar pada soal. Diketahui sebuah pipa U mula-mula diisi dengan air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik, yaitu rho air. Kemudian, pada salah satu pipa dituangkan minyak goreng sehingga posisi stabil tampak seperti pada gambar. Jika tinggi kolom minyak 8 cm, yaitu HM, dan kolom air 5 cm, yaitu H air, tanyakan besarnya massa jenis minyak goreng adalah, kita gunakan rumus tekanan yaitu PA sama dengan PB. Dimana rumus tekanan yaitu massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali tinggi. Maka PA yaitu rho minyak dikali G dikali H minyak sama dengan rho air dikali G dikali H air. Maka rho minyak dikali G-nya kita bisa coret, itu H minyak sama dengan rho air dikali H air. Maka rho minyak sama dengan rho air dikali H air dibagi H minyak. Maka rho airnya yaitu 1000 dikali H airnya itu 5 dibagi H minyaknya itu 8. Maka hasilnya 625 kg per meter kubik. Jadi jawabannya itu D. Air dipompa dengan kompresor bertekanan 120 kPa yaitu P1 memasuki pipa bagian bawah pertama dan mengalir ke atas dengan kecepatan 1 meter per sekon yaitu V1 dengan percepatan gravitasi atau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik itu rho. Diketahui pula pada gambar yaitu R1-nya atau jari pertama yaitu 12 cm, jari keduanya yaitu 6 cm dan H-nya atau ketinggiannya itu 2 meter. Ditanyakan tekanan air pada pipa bagian atas kedua adalah, pertama kita cari dahulu kecepatan kedua itu dengan menggunakan rumus Debit di mana H1 sama dengan H2. Di mana rumus Debit yaitu luas penampang dikali kecepatan, maka A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Maka A1 yaitu rumusnya PR 1 kuadrat dikali V1 sama dengan A2-nya PR 2 kuadrat dikali V2. Maka V2 sama dengan R1 dibagi R2 kuadrat dikali V1. Lalu dimasukkan saja nilainya, R1 yaitu 12 dibagi 6 dipangkatkan 2 dikali V1 yaitu 1. Maka hasilnya 4 meter per sekon. Lalu setelah itu kita mencari tekanannya yang kedua yaitu P1 ditambah setengah dikali rho kali V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah kali rho dikali V2 kuadrat ditambah rho GH2. Maka dimasukkan saja nilainya yaitu 120 dikali 10 pangkat 3 karena itu sudah dirubah dari kilopascal menjadi pascal. P1-nya ditambah setengah kali 10 pangkat 3 dikali 1 kuadrat ditambah 0 sama dengan P2 ditambah setengah kali 10 pangkat 3 kali 4 kuadrat ditambah 10 pangkat 3 kali 10 dikali 2. Maka 120 dikali 10 pangkat 3 ditambah 0,5 dikali 10 pangkat 3 sama dengan P2 ditambah 8 dikali 10 pangkat 3 ditambah
20 kali 10 pangkat 3. Maka P2 yaitu 120,5 dikali 10 pangkat 3 dikurangi 28 kali 10 pangkat 3, maka P2 sama dengan 92,5 dikali 10 pangkat 3 Pascal. Kita rubah jadi ke kilopascal, yaitu 92,5 kilopascal. Jadi besarnya tekanan pada bagian atas atau yang kedua yaitu 92,5 kilopascal. Maka jawabannya itu D.